11/12/1938, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 5C, jurusan Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikoterapi Islam dengan dosen pengampu Ibu Triani Pujiastuti SSI MASI. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas 3 metode psikoterapi barat. Agar lebih jelas, yuk simak penjelasannya. Yang pertama itu ada terapi psikoanalisis, adalah sebuah model perkembangan kepribadian filsafat tentang sifat manusia dan metode psikoterapi. Nah, psikoanalisis berasal dari uraian tokoh psikoanalisa yaitu Sigmund Freud yang mengatakan bahwa gejala neurotik pada seseorang timbul karena tertahannya ketegangan emosi yang ada. Ketegangan yang kaitannya dengan ingatan yang ditekan, ingatan mengenai hal-hal yang traumatik dari pengalaman-pengalaman seksual pada masa kecil. Selain itu, Freud juga mengatakan bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh kekuatan irasional dan dorongan naluri psikoseksual tertentu pada masa 5 tahun pertama dalam kehidupannya. Nah, konsep-konsep utama terapi psikoanalisis. Yang pertama itu ada struktur kepribadian. Ini terdiri dari id, ego, dan superego. Yang kedua, kesadaran dan ketidaksadaran. Konsep ketidaksadaran yaitu mimpi yang merupakan pantulan dari kebutuhan, keinginan, konflik yang terjadi dalam mimpi, salah ucap atau lupa, sugesti atau pasca hipnotik, materi yang berasal dari teknik asosiasi bebas, dan terakhir materi yang berasal dari teknik proyektif. Yang ketiga itu kecemasan. Kecemasan adalah suatu keadaan tegang atau takut yang mendalam akan peristiwa yang terjadi atau belum terjadi. Nah, kecemasan terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama itu kecemasan neurosis, yang kedua itu kecemasan moral, dan yang ketiga itu kecemasan realistis. Tujuan terapi ini dilakukan yaitu mengungkapkan konflik-konflik yang dianggap mendasari munculnya ketakutan yang ekstrim dan reaksi menghindar yang menjadi karakteristik gangguan ini, dan juga membentuk kembali struktur karakter individu dengan membuat pasien sadar akan hal yang selama ini tidak disadarinya. Selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam terapi psikoanalisa. Nah, itu yang pertama itu ada asosiasi bebas. Adalah suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lalu dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi-situasi traumatik di masa lalu. Yang kedua, penafsiran. Penafsiran adalah suatu prosedur dalam menganalisa asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi. Yang ketiga, analisis mimpi adalah prosedur yang penting untuk menyingkap bahan-bahan yang tidak disadari dan memberikan kepada pasien atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Yang keempat itu analisis resistensi, adalah dinamika yang tidak disadari untuk mempertahankan kecemasan. Yang kelima, analisis transferensi atau pengalihan, adalah teknik utama dalam terapi psikoanalisis, karena dalam teknik ini masa lalu dihidupkan kembali. Nah, itulah materi tentang psikoanalisis dari Sigmund Freud. Terapi humanistik.
terapi yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan pada pemahaman filosofis tentang menjadi manusia yang utuh dan apa makna menjadi manusia. Terapi ini memusatkan perhatian pada pengalaman-pengalaman sadar, juga pada apa yang dialami pasien pada masa sekarang, bukan pada masa lampau. Salah satu tokoh yang berkaitan dengan terapi ini adalah Abraham Maslow. Maslow menyebutnya sebagai teori holistik dinamis karena teori ini menganggap bahwa keseluruhan dari seseorang termotivasi oleh satu atau lebih kebutuhan dan orang memiliki potensi untuk. Nah, menurut Maslow, tujuan terapi adalah agar klien dapat memiliki nilai-nilai kehidupan seperti menghargai kejujuran, keadilan, kebaikan, dan kesederhanaan. Maka dari itu klien terbebas dari ketergantungan mereka terhadap orang lain, sehingga keinginan alami mereka dapat aktif kembali. Materi selanjutnya itu adalah terapi behavioral. Nah, behavior terapi tingkah laku adalah gabungan dari beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh ahli yang berbeda. Menurut Willis, terapi tingkah laku berasal dari dua konsep yang menambahkan yang dituangkan maksudnya oleh Ivan Pavlov dan Skinner. Nah, pendiri dari teori behaviorisme adalah John Bernard Watson. Menurutnya, psikologi harus menjadi ilmu yang objektif. Dalam artian, psikologi harus dipelajari sebagaimana mempelajari ilmu pasti atau ilmu lain. Oleh karena itu, ia tidak mengakui adanya kesadaran yang hanya dapat diteliti melalui metode introspeksi yang dianggap tidak objektif dan tidak ilmiah. Pengaruh Watson yang lain adalah psikoterapi, yaitu dengan digunakannya teknik conditioning untuk menyembuhkan kelainan-kelainan tingkah laku. Nah, behaviorisme itu sendiri adalah suatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Nah, behaviorisme ini ditandai oleh sikap membatasi metode-metode dan prosedur-prosedur pada data yang diamati. Terapi behavioral adalah terapi tentang tingkah laku. Sekilas tentang terapi tingkah laku menurut Marquis. Terapi tingkah laku adalah suatu teknik yang menerapkan informasi-informasi ilmiah guna menemukan pemecahan masalah yang dihadapi oleh manusia. Jadi, tingkah laku berfokus pada bagaimana orang-orang belajar dan kondisi-kondisi apa saja yang menentukan tingkah laku mereka. Nah, latar belakang terapi behavioral lahir sebagai suatu reaksi dari sebuah interaksionisme dan juga psikoanalisis. Perkembangan terapi ini ditandai dengan suatu pertumbuhan yang fenomenal sejak akhir tahun 1950-an. Nah, pada awal tahun 1960-an, laporan tentang penggunaan teknik terapi tingkah laku muncul dalam kepustakaan profesional. John Watson, pendiri behaviorisme, menyingkir dari psikologi konsep seperti kesadaran, determinasi diri, dan berbagai fenomena subjektif lainnya.